Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mei Suciati, NIM 2021A1C154, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengampunan pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu kebijakan di bidang perpajakan yang merupakan upaya terobosan pemerintah dalam memperoleh dana dalam jangka waktu yang lebih cepat. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pengampunan pajak diperlakukan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Pengampunan pajak dilakukan pemerintah Indonesia, dilakukan di tengah-tengah ekonomi yang lesu sebagai senjata yang ampuh untuk mendapatkan penerimaan negara yang diinginkan demi keberlanjutan program-program pemerintahan. Pengampunan pajak dilakukan untuk menarik uang dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpan uangnya secara rahasia di negara-negara bebas pajak seperti di Panama atau di negara-negara lain. Harapan pemerintah dengan adanya program pengampunan pajak ini dengan uang tebusan yang sangat murah dapat menarik minat warga negara Indonesia untuk mengalihkan simpangannya atau berinvestasi ke dalam negeri. Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan. Membayar uang tebusan sebagai penalti, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara, dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji untuk menjadi patuh. Pengampunan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, negara-negara lain juga telah melakukan pengampunan pajak. Antara lain adalah Australia, Belgia, Kanada, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Yunani, Amerika Serikat. Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia ini antara lain tujuannya untuk menarik dana para wajib pajak yang tersimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Sehingga diharapkan dengan pemasukan dana ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program-program pemerintah. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Jadi, harus diingat bahwa pengampunan pajak adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga, jika ada anggapan yang menyatakan bahwa pengampunan pajak hanya untuk wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakannya dengan sengaja, adalah tidak sepenuhnya akurat. Karena bisa saja terdapat wajib pajak yang telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, tetapi tetap saja melakukan kesalahan atau kealpaan, baik kesalahan hitung, kesalahan interpretasi atas ketentuan perpajakan. Sehingga dengan adanya pengampunan pajak ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pengampunan pajak.
Tujuan pengampunan pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya adalah latar belakang pengampunan pajak. Adapun yang melatar belakangi pengampunan pajak di Indonesia adalah yang pertama, pengampunan pajak diberlakukan di Indonesia karena banyaknya harta milik warga negara Indonesia, baik yang di dalam atau di luar negeri yang belum semuanya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. Yang ketiga adalah kasus Panama Papers, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan banyaknya pengusaha yang memiliki harta di luar negeri, terutama di negara-negara yang bebas pajak seperti negara Panama. Jadi, pengampunan pajak di Indonesia dilakukan melalui 3 periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016 sampai 30 September 2016. Dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai besarnya uang tebusan tiap-tiap periode tersebut. Subjek pengampunan pajak diatur dalam bab 3 khususnya pasal 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek pengampunan pajak adalah setiap wajib pajak berhak atas pengampunan pajak dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya melalui surat pernyataan. Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak, orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pengampunan pajak adalah wajib pajak yang pertama dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Yang kedua, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana. Yang ketiga, atas tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah jenis pajak yang menjadi objek pengampunan pajak adalah dalam pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disebutkan. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atas barang merah atau PPNBM. Selanjutnya saya akan membahas tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia. Sebagaimana telah saya uraikan tadi bahwa pengampunan pajak telah dilakukan pemerintah. Apakah pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah telah berhasil? Mengenai berhasil atau tidaknya pengampunan pajak tentang pelaksanaan pengampunan pajak ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Jadi, target pengampunan pajak yang dirancangkan pemerintah, harta deklarasi sebesar 4.000 triliun, repatriasi sebesar 1.000 triliun, dan uang tebusan sebesar 165.000 triliun. Dari sisi pencapaian target, maka pemerintah berhasil dalam pencapaian target deklarasi, yaitu sebesar 4.734 triliun, melebihi target 4.000 triliun. Sedangkan dua sisi lainnya tidak mencapai target, yaitu uang tebusan sebesar 135 triliun dari target 165.000 triliun dan repatriasi sebesar 147 triliun dari target 1.000 triliun. Dengan perkataan lain, pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil.
karena melebihi target 4.000 triliun. Namun repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target 1.000 triliun. Berdasarkan jumlah uang tebusan yang masuk sejumlah 135 triliun, merupakan pemasukan paling besar di antara negara-negara di dunia yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan program pengampunan pajak ini, Indonesia menempati ranking pertama. Jumlah uang tebusan hasil pengampunan pajak Indonesia adalah sebesar 135.000 triliun. Berdasarkan uraian di atas yang telah saya sampaikan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari aspek penerimaan atau pemasukan pengampunan pajak cukup berhasil, khususnya dari aspek deklarasi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pengampunan pajak di Indonesia telah berhasil dari jumlah penerimaan dananya, khususnya yang berasal dari deklarasi, namun kurang berhasil dari aspek repatriasi. Demikian juga tentang peserta yang ikut pengampunan pajak belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Beberapa catatan yang menjadi sisi negatif dari pelaksanaan pengampunan pajak adalah yang pertama, menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi wajib pajak yang patuh. Selanjutnya yang kedua, dapat menimbulkan sikap ketidakpatuhan wajib pajak untuk tidak membayar pajak terlebih dahulu, karena berharap ada pengampunan pajak di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah bertentangan dengan penegakan hukum pajak. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan. Yang kedua, kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016 dapat dikatakan berhasil, khususnya dari penerimaan uang tebusan yang berasal dari deklarasi, namun tidak berhasil dari repatriasi. Mengenai jumlah peserta yang ikut program pengampunan pajak tidak mencapai jumlah peserta yang diharapkan pemerintah. Selanjutnya adalah sisi negatif dari pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Yang pertama, menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi wajib pajak yang patuh. Di samping itu, pengampunan pajak dapat menimbulkan rasa ketidakpatuhan bagi wajib pajak karena wajib pajak akan menunggu atau berharap ada pengampunan pajak atau program pengampunan pajak di masa yang akan datang. Sisi negatif lainnya adalah pengampunan pajak ini tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum, karena wajib pajak yang kurang atau tidak patuh seharusnya dikenakan sanksi tetapi malah diampuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kasus pada pengampunan pajak 2016-2017 di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Indonesia menerapkan program pengampunan pajak pada tahun 2016 sampai 2017 dengan tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak. Program pengampunan pajak ini memberikan insentif kepada wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajak secara penuh untuk mendeklarasikan aset-aset mereka dengan imbalan penghapusan, sanksi administrasi, dan pengurangan tarif pajak yang lebih rendah. Beberapa permasalahan yang muncul dari implementasi ini antara lain, yang pertama, kepatuhan pajak jangka panjang. Ada kekhawatiran bahwa pengampunan pajak bisa menyebabkan moral hazard, di mana wajib pajak lebih memilih menunggu pengampunan berikutnya daripada patuh secara rutin. Yang kedua adalah transparansi dan keadilan. Terdapat kritik bahwa program ini lebih menguntungkan para pengemplang pajak dibanding wajib pajak yang taat, menciptakan ketidakadilan.
Yang ketiga adalah penerimaan pajak yang tidak maksimal. Meskipun penerimaan negara dari program ini cukup signifikan, masih ada potensi aset yang belum terungkap karena kurangnya kepercayaan wajib pajak pada kebijakan pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.